Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Yusrizal Yusof. Apa khabar anda semua? Aku memohon maaf kerana sudah lama tak upload video. Ini adalah kerana aku tak berapa sihat, so aku mengambil keputusan untuk berehat. Terima kasih diucapkan kepada yang telah subscribe kepada channel Yusrizal Yusof, dan semoga anda dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Dan buat yang pertama kali sampai ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen video. Okey guys, untuk reaction hari ini aku nak menunaikan permintaan dari Aceh Darussalam. Oh, patutlah kembang tulisan dia, aku tak pakai spek rupanya. Okey, Aceh Darussalam, nasib baik betul aku sebut Dia kata, "Waalaikumsalam bang." Oh, dia jawab salam aku pada video yang lepas ni. "Selamat Hari Raya Aidiladha." Okey, Hari Raya Aidiladha dia bagi aku message ni masa tu. Lanjut reaction perbezaan orang Rusia dan orang Indonesia. Nama channelnya Orvala. Okey, Aceh Darussalam. Hari ini aku akan react video perbezaan orang Rusia dan orang Indonesia daripada channel Orvala. Okey guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita react terus ke video Orvala yang bertajuk perbezaan orang Rusia dan Indonesia. Tapi tajuk dia ni dia tak sebut perbezaan apa, bahasa ke, ataupun budaya ke, ataupun tradisi ke. So sama-sama kita tengok video ini. Bermula dari sekarang. 1, 2, go. Oh, Orvala. Selamat siang semuanya. Nama saya Dania dan saya. Oh, Dania Salbirova nama dia. Saya pernah Orvala. Kenapa nama channel dia Orvala? Karena saya menikah dengan orang Indonesia. Okey. Dan juga karena itu saya belajar bahasa Indonesia sendiri. Sendiri belajar bahasa Indonesia? Saya tinggal 4 tahun di Indonesia. Saya menyadari kalau ada banyak perbedaan di budaya Rusia sama budaya Indonesia. Okey. Saya mau Stop. cerita Perbezaan tu yang maksud dia tu ialah budaya aku ingatkan perbezaan bahasa ke apa Okey, kita teruskan guys. Contoh pertama itu orang Indonesia jarang lihat langsung ke lawan bicara dan itu tidak begitu sopan. Kalau Lawan di bicara? Rusia itu kebalik. Orang Rusia kalau berbicara satu dengan yang lain biasanya lihat langsung ke mata. Dan Oh, itu lawan berarti bicara. kita tertarik Bertentang dalam mata, pembicaraan itu. Contoh kedua itu orang Indonesia sering duduk di lantai atau jongkok, dan itu normal. Misalnya untuk lesehan, kan ada banyak kafe yang ada lesehan. Misalnya Betul. Malaysia pun ada. Waktu mama saya ke Indonesia dan kita mampir ke warung, ada lesehan dan saya bilang, "Ayo mama duduk." Dia sangat kaget dan awalnya nggak mau sama sekali karena rasanya itu nggak bagus untuk ibu agak tua duduk di lantai. Duduk di lantai. Tapi akhirnya dia duduk, dia menikmati warung itu dan sangat senang keluar dari situ dan dia mengerti kalau itu Yalah, memang tradisi tradisi kita orang Melayu. Di Malaysia pun macam tu juga Malaysia itu kurang bagus untuk duduk di lantai dan biasanya yang jongkok di jalan mana-mana itu kebanyakan orang preman. Dan kita biasanya lebih memilih berdiri lama daripada duduk di lantai. Okey. Contoh ketiga adalah pertemuan keluarga. Misalnya di Indonesia, Pertemuan keluarga. Orang makan bersama di rumah, satunya bisa duduk di sofa, satunya di dapur, satunya di lantai, dan itu normal. Kalau di Rusia, Anda diundang ke ulang tahun acaranya misalnya di rumah, semua wajib duduk di meja. Karena itu memang tradisi orang Rusia, lama sekali itu bisa jadinya, tapi wajib itu semua dari kecil sampai tua duduk di meja. Okey, stop. Dia kata kalau ada macam pertemuan keluarga, duduk makan-makan pada pandangan, siapa nama dia tadi? Sabia. Pada pandangan cik ni, cik Rusia ni, cik orang Rusia ni, dia pandangan dia di Indonesia dia tengok ada yang duduk di meja, di sofa, di lantai, tak kisah mana-mana. Tapi bagi mereka orang Rusia, dia kena duduk satu table tu.
tak boleh pergi mana-mana. Kalau makan semua duduk kat situ, tak boleh berterabur. Macam yang dia cakap tadi, di Indonesia duduk di sofa, di meja, di lantai semua. Itu adalah biasa bagi di masyarakat di Malaysia pun. Kalau ada jemputan yang datang ke rumah, memang diorang akan makan duduk mana-mana lah, kat lantai ke, kat sofa ke, dekat meja, bukan atas meja kat atas kursi lah. Jadi itu ada perkara biasa. Jadi kalau di Rusia lain Okey, kita teruskan guys. Satu lagi yaitu kalau Anda diundang bertamu ke rumah orang Indonesia, selalu ditanya, sudah makan belum? Sama lah. Sini pun sama. Banyak sampai Anda kenyang. Malaysia pun sama ya. Dan itu tradisi memang yang sangat bagus menurut saya. Nah, itulah tradisi orang Melayu. Anda diundang bertamu, biasanya itu berarti dikasih coklat sama kue dan bagi jajan teh aja. Jadi biasanya kalau diundang sebaiknya makan sebelumnya biar nggak lapar. Kalau datang rumah orang Rusia kena makan dulu. Satu lagi yang menarik itu tentang orang Indonesia atau orang Rusia yang bertemu di luar negeri. Kalau misalnya orang Indonesia melihat ada orang Indonesia yang lain, mereka pasti peduli. Mereka pasti mau mulai bicara dan ajak yang lain makan bersama. Iya, betul. Untuk orang Indonesia itu malah kebalikannya semuanya. Kita kalau biasanya lihat ada orang Rusia lain, walaupun itu satu kafe atau di jalan, biasanya nggak peduli sama sekali. Stop dulu guys. Dia kata kalau macam orang Indonesia, kalau berada di luar negara, kalau jumpa orang Indonesia yang lain, mereka akan saling bertegur sapa. Jadi kalau kita jumpa orang Malaysia, memang kita pun akan tegur sapa juga. Jadi macam itulah maksud dia tadi. Orang Indonesia kalau jumpa orang Indonesia lain di luar negara, mereka akan bertegur sapa. Sebaliknya, orang Rusia, kalau dia jumpa bangsa Rusia sendiri di luar negara, dia orang akan macam buat tak tahu je. Macam, yalah, siapa kan, siapa dia saya nak tegur kan, macam itulah maksud dia tadi. Okey kan, kita teruskan. Contoh yang satu lagi yaitu mengenai salaman. Ketika kita bertemu atau berpisah dengan teman kita di Rusia, kita biasanya peluk atau cium pipi. Walaupun teman kita perempuan atau laki-laki, itu normal dan tidak ada. Kita orang Melayu tak boleh kaget. Untuk Indonesia biasanya di sana sapa aja dan bilang hai gitu dan dadah. Jarang orang peluk atau cium satu yang lain, kecuali betul jarang. Memang kita bukan jarang, memang kita tak pernah. Teman yang baik atau keluarga. Kecuali kalau keluarga, betul. Yang terakhir itu mengenai senyum. Orang Indonesia hampir selalu senyum. Sampai kalau kita beli sesuatu di toko dan orang berjual nggak senyum, kita dapat diskon atau apa-apa. Itu sangat baik dan saya sangat suka itu di Indonesia kalau semua senyum. Stop. Senyum memang budaya orang Asia. Kalau ada yang tak tahu di luar sana, yang menonton video ini, senyum memang budaya kita orang Asia. Jadi di Malaysia pun begitu juga. Biasanya kalau macam kita bertentangan ataupun berselisih dengan orang, kadang-kadang kita tak kenal orang tu tapi dia pandang kita lama, kita pandang dia lama. Jadi kita pun senyum macam tu, macam tanda hormat. Itu adalah tanda hormat. Jadi budaya ni bukan saja di Indonesia, malah aku kira mungkin di Malaysia, di Brunei, di Singapura pun mengamalkan cara budaya macam ni, budaya senyum. Senyum itu sedekah. Okey guys, kita teruskan. Saya punya teman yang pernah tinggal di Indonesia sekitar 5 tahun. Dia pernah balik ke Moskow dan dia jalan-jalan di dalam metro. Dan karena dia sangat senang balik ke Rusia, dia jalan dan sambil senyum gitu. Tapi dia sendirian waktu itu. Terus orang polisi datang dan bertanya, "Bapak, Anda kenapa senyum? Nggak boleh senyum di tempat umum." Dia kaget, dia bilang, "Saya nggak apa-apa, cuman saya senang." Tapi orang polisi bilangnya nggak boleh senyum di sini. Nah, itu
Itu bedanya. Karena kalau di Rusia kita senyum cuma kepada teman kita atau keluarga dan kepada orang yang kita kenal. Oh, kat sana jadi lain pula senyum di luar. Itu tidak berarti orang Rusia tidak ramah, tapi itu Okey, stop. Betul lah, itu tak berarti orang Rusia tak ramah Jadi pada aku mungkin sahabat dia ni, teman cik ni tadi, dia mungkin nak mengamalkan budaya senyum tu tadi. Jadi dia pun jalan sambil senyum. Jadi itu sebenarnya dah jadi macam lain lah Kalau kita pun sambil jalan, kita tengok orang senyum seorang-seorang pun kan, tanpa, kalau pegang telefon tak apa lagi. Ni tak ada apa-apa, jalan senyum je pun memang orang nampak pelik lah Okey guys, kita teruskan. Jadi mereka belum kenal sama Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saya berharap video ini akan membantu kalian untuk mengerti budaya Indonesia sama Rusia. Saksikan video saya selanjutnya di video Orvala Channel. Jangan lupa InsyaAllah like, dan subscribe. Komen, like dan subscribe. Jangan lupa subscribe the Orvala Channel guys Okey, habis videonya. Okey guys, itulah dia tadi perbezaan sebenarnya perbezaan budaya budaya ataupun tradisi ataupun apa amalan-amalan yang dibuat oleh orang Indonesia dan Rusia Kita boleh tahu sedikit. Sebenarnya banyak lagi perbezaan-perbezaan yang boleh diceritakan. Sekian saja reaction aku untuk hari ini. Tekan like sekiranya korang suka video, subscribe kepada channel aku dan sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.